Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membuatkan tutorial mengenai penerapan fungsi VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kami menerapkan fungsi tersebut pada penghitungan daftar gaji karyawan pada suatu perusahaan. Langkah pertama yang harus dibuat yaitu membuat tabel daftar gaji dan juga membuat dua tabel pembantu. Tabel yang pertama untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan juga tabel kedua untuk rumus HLOOKUP. Langsung saja kita isikan pada kolom pertama yaitu kolom gaji pokok. Gaji pokok ini terdapat dalam tabel pertama yang menggunakan rumus VLOOKUP karena tabel tersebut memanjang ke bawah. Langsung kita ketikkan sama dengan VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value kita klik 1C karena untuk mendapatkan gaji pokok kita menggunakan golongan, lalu titik koma. Untuk tabel array kita blok tabel pertama dari golongan sampai dengan tunjangan. Kemudian klik F4 untuk mengabsolutkan data supaya tidak berubah. Kemudian titik koma untuk call index number kita ketikkan 2 karena gaji pokok terdapat pada kolom kedua di tabel pertama. Kemudian titik koma lagi, ketik 0 ini sudah rumus ya teman-teman, terus tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, sudah tak samakan ya teman-teman. Untuk meminimalisirkan waktu, kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Selanjutnya untuk pengisian tunjangan. Di sini kita akan menggunakan tabel pembantu yaitu tabel 1, di mana tabel 1 memanjang ke bawah sehingga kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja ketik sama dengan VLOOKUP. Untuk lookup value, kita klik golongan, titik koma, tabel array, kita blok tabel 1, kemudian F4 untuk mengabsolutkan datanya. Kemudian angka 3 karena tunjangan pada tabel 1 terletak pada kolom ketiga. Titik koma 0. 0 ini sudah rumus ya teman-teman, lalu kurung tutup enter. Arahkan kursor ke kanan bawah, kemudian tarik ke bawah untuk mempercepat. Dan selesai. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengisi kolom transportasi. Kita gunakan rumus HLOOKUP karena menggunakan tabel 2 yaitu memanjang ke samping. Kita klik sama dengan, kita ketik HLOOKUP, kita tab dan kita klik pada golongan 1C. Lalu kita klik titik koma dan kita blok semua pada tabel 2. Lalu kita klik F4. Setelah itu klik titik koma lagi dan kita klik angka 2 karena transportasi berada di kolom kedua. Lalu titik koma dan 0. Lalu untuk mempersingkat waktu, kita tarik ke bawah seperti ini. Selesai. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi kolom total gaji. Ini sangat gampang ya teman-teman. Kita tinggal blok aja dari gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Kita tarik, kemudian klik enter, selesai. Kemudian untuk mempersingkat waktu, untuk kolom selanjutnya kita tinggal tarik aja dari atas sampai ke bawah. Selesai. Untuk menghitung pajak, kita diharuskan untuk melihat tabel nomor 2, karena di dalam tabel nomor 2 terdapat kolom pajak. Karena tabel tersebut berbentuk horizontal, maka kita gunakan rumus horizontal, yaitu kita ketikkan sama dengan HLOOKUP, lalu kita blok kolom value di sini, yaitu ada pada kolom golongan. Setelah itu kita ketikkan titik 2 koma, lalu kita blok tabel 2. Setelah itu kita absolutkan dengan cara klik Fn dan F4 pada laptop atau F4 saja pada PC. Setelah itu, karena kolom pajak terdapat pada kolom nomor 3, kita ketikkan titik 2 koma, ketikkan angka 3. Untuk membenarkan value rumus ini, kita ketikkan 0 dengan cara titik 2 koma lalu 0. Kita enter, dan untuk mempersingkat waktu kita bisa saja menarik ke bawah atau klik 2 kali. Selanjutnya untuk menghitung gaji bersih, kita diharuskan untuk menghitung total gaji dikurangi dengan gaji yang terkena pajak. Untuk itu kita ketikkan sama dengan, kita blok kolom total gaji, kita ketik tanda kurang, kita klik buka kurung, lalu kita blok total gaji lagi dan kita kalikan dengan pajak. Setelah itu kita klik tutup kurung lalu enter. Untuk mempersingkat waktu kita bisa tarik saja ke bawah atau bisa saja dengan cara klik 2 kali.
Baik teman-teman, selanjutnya kami akan mengisi tabel penyewaan mobil untuk mempermudah bagian keuangan dalam mereka pembayaran sewa mobil pada perusahaan 5 Pandawa. Yang pertama yaitu pengisian pada lama pinjam, yaitu menggunakan rumus days. Langsung aja kita ketik sama dengan days, kemudian end date, kita isi kolom tanggal pembelian, kemudian titik koma, tanggal peminjaman, kemudian enter. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita tarik dari atas sampai ke bawah. Selesai. Selanjutnya, untuk pengisian biaya pada tabel rental mobil 5 Pandawa, di sini kita akan menggunakan bantuan tabel pembantu, di mana tabel pembantu berbentuk memanjang ke bawah, sehingga kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, karena di sini kita akan mencari biaya berdasarkan nama atau jenis mobil, maka yang pertama, untuk lookup value, kita klik nama mobil, yaitu yang pertama Avanza, kemudian titik koma. Nah, untuk tabel array, kita akan memblok tabel pembantu, lalu F4. Nah, ini untuk mengabsolutkan rumusnya. Kemudian titik koma, untuk call index 6, kita klik angka 2 karena pada tabel pembantu biaya berada pada kolom kedua. Kemudian titik koma, kemudian akan muncul true and false. Nah, true ini untuk mencari nilai yang tidak pasti, dan false untuk mencari nilai yang pasti. Karena kita akan mencari nilai yang pasti, kita pilih yang false. Kemudian, kurung tutup, lalu kalikan dengan lama pinjam. Kemudian enter. Untuk mempersingkat waktu, arahkan kursor ke kanan bawah, lalu tarik ke bawah. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom keterlambatan. Di sini kita harus memperhatikan catatannya ada ya, teman-teman, yaitu maksimal peminjaman mobil 30 hari. Berarti apabila kurang dari 30 hari maka tidak terlambat, apabila melebihi itu terlambat. Kita akan menggunakan rumus if. Langsung saja ketikkan if, lalu klik 2 kali. Untuk logical testnya kita pencet lama pinjam. Jadi jika lama pinjam dikurangi dengan 30 hasilnya kurang dari 0, maka hasilnya 0 atau tidak terlambat. Kemudian apabila lama pinjam dikurangi dengan 30 itu ada keterlambatannya, lalu kurung tutup enter. Lalu untuk meminimalisir waktu kita langsung saja arahkan kursor ke pojok kanan bawah lalu tarik ke bawah. Nah, untuk merapikan, kita blok, kemudian kita ubah menjadi rata tengah. Nah, sudah jadi. Selanjutnya, untuk pengisian kolom denda, kita harus memperhatikan catatan yang telah ada, yaitu denda keterlambatan peminjaman mobil sebesar 10 juta rupiah per harinya. Langsung saja, kita ketikkan sama dengan klik keterlambatan, dikali dengan 10 juta rupiah. Kemudian enter. Nah, untuk meminimalisir waktu, kita tarik saja ke bawah. Nah, sudah jadi. Selanjutnya teman-teman, untuk mengisi jumlah biaya, kita langsung saja klik sama dengan dan kita klik pada kolom biaya, lalu kita tambah pada kolom denda, enter, dan untuk meminimalisir waktu kita tarik saja langsung ke bawah seperti ini. Selesai.